Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul S-Line. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai dari penjelasan singkat mengenai apa itu S-Line. Jadi S adalah set line yang disingkat menjadi S-Line. S-Line berbentuk garis merah yang ada di kepala setiap orang jika orang tersebut telah melakukan hubungan badan. Kita lalu melihat Shin Hyun Hook yang sedang membuka kardus penutup pada jendela apartemennya. Dia melihat wanita di seberang apartemennya bernama Hee-won sedang merokok. Di kepala Hee-won juga ada beberapa garis merah. Saat Hee-won menyapa Shin Hyun kembali menutup kardus penutup di jendela rumahnya. Dia lalu duduk dalam kegelapan mengenakan kacamata hitam, meratapi beberapa hal dalam hidupnya. Dia berkata dalam hati, ada hal-hal yang seharusnya tidak terlihat. Tapi aku bisa melihat garis merah di kepala orang sejak aku dilahirkan. Dan seiring bertambahnya usia, aku mulai memahami maknanya. Saat masih kecil, aku menggambar sesuatu. Dan gambar itu dilihat oleh ibuku. Itu adalah gambar di mana ayahku berselingkuh dengan tanteku. Aku mengetahuinya karena aku melihat garis merah yang terhubung di antara tanteku dan ayahku. Ketika ibuku melihat gambarku itu, dia menjadi gila sampai-sampai dia menghabisi ayahku. Ibuku lalu pergi meninggalkanku. Setelah kejadian mengerikan itu, aku beberapa kali mencoba bundir, namun selalu gagal. Akhirnya, aku memilih untuk hidup sendirian. Aku mulai mencari tahu kenapa garis-garis itu muncul. Siapa yang menciptakannya? Siapa lagi selain aku yang bisa melihat garis merah tersebut? Dan bagaimana aku bisa menghilangkan kutukan sialan ini? Sementara itu di kantor polisi, Detektif Han mengeluh karena harus mengurus keponakannya yang sudah remaja. Detektif Han merasa keponakannya itu mulai suka memberontak gitulah. Nyebelin pokoknya. Lalu salah satu rekan Detektif Han menyelutuk, apa lebih baik jika Detektif Han menikah aja? Mendengar itu, Detektif Han hanya tertawa aja, merasa kalau hal itu adalah hal yang paling tidak mungkin dia lakukan. Kemudian kita melihat kalau keponakan Detektif Han yang bernama Sona ternyata dibully di sekolahnya. Sona tuh digebukin bahkan dipalak sama para gadis-gadis di sekolahnya. Yeong yang adalah ketua pembuli itu menuduh Sona telah melaporkan pembulian ini kepada pamannya. Yeong mengancam Sona agar lain kali nggak boleh ngadu lagi. Kalau enggak, Hyeong akan menerjunkan Sona dari atap sekolah. Wah, gila ya anak-anak zaman now. Siang itu, Detektif Han bersama timnya berada di sebuah TKP. Karena ada seorang wanita yang adalah manajer kafe meninggal dengan cara dicengkal lehernya. Rekan Detektif Han mengatakan kalau dari keterangan saksi, ada seorang pria berhelm menemui korban sebelum korban meninggal. Kemudian Shin Hyun menonton berita tentang manajer kafe yang telah dihabisi. Kebetulan TKP-nya adalah sekitaran apartemen Shin Hyun. Kemudian saat menonton berita itu, Shin Hyun melihat ada seorang pria berhelm memiliki satu S-line di kepalanya. Hal ini membuat Shin Hyun curiga kepada pria itu. Malam harinya, Shin Hyun kembali melihat pria berhelm dengan satu S-line masuk ke apartemen Hee-won, yang letaknya di seberang apartemen Shin Hyun. Awalnya, Shin Hyun mengira pria berhelm itu adalah pelaku yang menghabisi manajer kafe, sehingga Shin Hyun segera menghubungi polisi. Tapi setelah diperhatikan, pria itu tampaknya disambut baik oleh Hee-won. Hee-won dan pria itu bahkan melakukan hubungan. Shin Hyun lalu memperhatikan di kepala pria itu muncul satu S-line baru, dan S-line itu terhubung ke kepala Hee-won. Keesokan harinya, Sona membolos sekolah. Dia lalu meminta uang kepada pamannya. Tentu saja, uang itu untuk para pembuli di sekolahnya. Tanpa bertanya, Detektif Han langsung memberikan seluruh uangnya kepada Sona. Namun dia segera menyadari ada memar pada wajah dan lengan Sona, dan menanyakan apakah Sona digebukin di sekolah. Tapi Sona tidak mau bicara dengannya. Kemudian Detektif Han mendapatkan telepon dari rekannya yang memberitahunya kalau kemarin malam ada laporan yang mengatakan telah melihat pria berhelm. Rekan Detektif Han memberikan alamat si pelapor. Tentu saja pelapor itu adalah Shin Hyun. Setelah mendengar alamat Shin Hyun yang adalah tetangga di seberang apartemen Detektif Han pun pergi ke seberang untuk menyelidiki. Namun ketika Detektif Han mendatangi apartemen Shin Hyun jadi takut membukakan pintu. Karena dia melihat Detektif Han tuh banyak banget S-line-nya, yang menandakan Detektif Han suka banget berhubungan badan. Maka karena itu, Shin Hyun nggak membukakan pintunya. Kemudian Detektif Han memberitahu Shin Hyun kalau dirinya adalah detektif, dan dia datang karena laporan Shin Hyun kemarin malam. Akhirnya Shin Hyun sedikit membuka pintunya. Dia menjelaskan kalau kemarin malam dia salah sangka. Shin Hyun pikir pria berhelm itu berbahaya, tapi ternyata pria berhelm itu dan Hee-won adalah pasangan. Setelah mengatakan itu, Shin Hyun kembali menutup pintu rumahnya. Malam itu, Dong-sik mendatangi salah satu tersangka bernama Jong-min yang tinggal tepat di atas apartemen Shin Hyun. Namun karena melihat pintu apartemen Jong-min terbuka, Dong-sik main asal masuk aja dan melihat kalau apartemen Jong-min itu mencurigakan. Dong-sik pun segera menelpon Detektif Han.
Tapi tiba-tiba Jongmin muncul dan langsung menyerang Dongsik. Hal ini tentu membuat detektif Han khawatir dan segera melaju ke apartemen Jongmin. Setelah Jongmin membuat Dongsik pingsan, dia segera memakai helmnya dan langsung pergi ke apartemen Iwon. Saat itu, Shin Hyun melihat Jongmin dari jendela apartemennya dan hendak menghubungi polisi lagi. Tapi ponselnya kehabisan baterai. Namun karena Shin Hyun merasa kali ini ada yang nggak beres, Shin Hyun langsung mengambil pisau dan kacamata hitamnya, lalu bergegas ke apartemen Iwon. Sementara itu, Iwon begitu aja menyambut Jongmin masuk ke dalam rumahnya. Tapi setelah Jongmin membuka helmnya, Iwon merasa ketakutan. Dengan segera, Jongmin mencengkram leher Iwon. Namun gak beberapa lama kemudian, Shin Hyun berhasil masuk ke apartemen Iwon dengan pisaunya. Tapi Jongmin dengan mudah merebut pisau itu dari tangan Shin Hyun, lalu menusukkan pisau tersebut ke Shin Hyun. Melihat Shin Hyun terluka, Iwon langsung menyerang Jongmin, sampai kacamatanya terlepas. Jongmin dengan menggila mencari kacamatanya itu. Sementara itu, detektif Han akhirnya sampai di gedung apartemen Shin Hyun. Dia melihat pintu apartemen Shin Hyun yang terbuka. Detektif Han masuk ke dalam apartemen Shin Hyun untuk memeriksa. Dia menemukan papan diagram S-line Shin Hyun. Kemudian detektif Han mendengar teriakan dari seberang apartemen Shin Hyun. Dia terkejut karena melihat Hee-won sedang dihajar oleh Jongmin. Detektif Han segera membuka jendela apartemen Shin Hyun dan mengarahkan pelurunya kepada Jongmin sebelum Jongmin menghabisi Shin Hyun. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Jongmin berkomentar tentang S-line miliknya yang akhirnya menghilang. Setelah kejadian ini, Shin Hyun jadi berpikir kalau Jongmin sepertinya bisa melihat S-line juga sama seperti dirinya. Shin Hyun lalu menyadari kalau Jongmin bisa melihat S-line karena kacamata yang dipakainya. Keesokan paginya, Shin Hyun mendapatkan sebuah pesan yang mengatakan kalau si pengirim pesan juga bisa melihat apa yang Shin Hyun lihat, lalu meminta Shin Hyun untuk kembali bersekolah di Ark High School. Akhirnya Shin Hyun memutuskan untuk menyingkirkan semua kardus dari jendela apartemennya dan merapikannya. Lalu di sekolah, kita diperkenalkan dengan Kyujin. Dia adalah wali kelas Sona. Pagi itu, Kyujin memergoki Sona yang sedang dibully oleh Hyeong dan dengan tegas memisahkan mereka. Kemudian saat jam pulang sekolah, Sona menemukan ada sebuah kacamata di lokernya. Sona pun mengambil kacamata itu. Di kantor polisi, detektif Han masih merenungkan kasus Jongmin. Menurutnya, kasus itu masih terasa janggal. Jadi malam itu, detektif Han kembali ke apartemen Jongmin. Dia lalu mendapati salah satu ruangan di apartemen itu dipenuhi oleh banyak garis merah. Tentu saja, detektif Han nggak mengerti tentang garis-garis merah tersebut. Sedangkan Sona, dia sekarang sedang berada di rumahnya. Dia menggunakan kacamata yang sebelumnya diambilnya. Lalu sembari bercermin, Sona melihat ada satu S-line di atas kepalanya sendiri dan mulai kebingungan. Kemudian saat detektif Han sampai di rumah, Sona menjerit karena di kepala detektif Han banyak banget S-line-nya. Sona yang masih belum mengerti akhirnya berjalan menyusuri jalan. Dia lalu memperhatikan hampir setiap orang yang memiliki S-line tersebut dan perlahan mulai mengerti makna dari S-line itu. Keesokan harinya, Sona dengan percaya diri memakai kacamata itu ke sekolah dan memperhatikan semua teman, guru, bahkan pembulinya si Hyeong. Kemudian secara mengejutkan, Sona menemukan kalau Hyeong memiliki hubungan dengan salah satu guru bahasa Korea di sekolah mereka. Lalu di kelas, Kyujin memberitahu para murid kalau mereka kedatangan siswi baru. Dan itu adalah Shin Hyun yang bergabung dengan kelas Suna sebagai murid pindahan. Di kantor polisi, detektif Han masih merenungkan kasus Jongmin. Ternyata Jongmin itu salah satu guru di sekolah Sona. Dan dalam salah satu foto, detektif Han memperhatikan kacamata Jongmin. Lalu detektif Han mencari kacamata itu di kotak barang bukti, tapi tidak menemukannya di kotak barang bukti. Kemudian detektif Han pergi ke sekolah Sona, lalu bertemu Kyujin di kantor guru. Detektif Han menanyakan apakah Jongmin terbiasa memakai kacamata. Tapi Kyujin mengatakan kalau dia nggak pernah tuh melihat Jongmin memakai kacamata. Di atap sekolah, Sona kembali dibully oleh Hyeong. Tapi Shin Hyun tiba-tiba muncul dan membela Sona. Shin Hyun bahkan menarik Hyeong untuk terjun dari atap bersama dirinya. Tentu saja, Hyeong jadi ketakutan. Shin Hyun lalu mengancam Hyeong. Jika Hyeong terus mengganggu Sona, Shin Hyun akan menarik Hyeong terjun dari atap bersama dirinya. Berkat kejadian ini, Sona dan Shin Hyun pun menjadi berteman. Setelah dari sekolah, detektif Han pergi menuju ke tujuan berikutnya, yaitu sebuah bar yang sering dikunjungi Jongmin. Dari kesaksian bartender di sana, rupanya selagi Jongmin minum-minum, Jongmin ngomong sendiri. Dia seperti menghitung. Bahkan karena itu, Jongmin pernah berkelahi dengan pelanggan lain. Bartender itu mengatakan kalau Jongmin memakai kacamata saat mendatangi bar tersebut. Malam itu saat berjalan pulang, Sona melihat Hyeong pergi ke hotel bersama guru bahasa Korea. Sona mengambil kesempatan itu untuk memotret mereka dan segera mengirimkan foto tersebut kepada Hyeong. Tapi Hyeong membalas Sona dengan berkata kalau guru bahasa Korea itu yang akan mendapat masalah, bukan dirinya.
Mendapat jawaban seperti itu, sungguh sangat membuat Sona kesal. Jadi besoknya, Sona mengirimkan foto tersebut kepada guru bahasa Koreanya dengan surat pemerasan yang meminta uang tunai sebesar 20 juta won. Karena hal ini, guru bahasa Korea mengajak Hae-yong berbicara. Guru itu marah karena ancaman foto yang diterimanya. Hae-yong mengatakan kalau Sona yang telah mengirimkan foto tersebut. Intinya, Sona mengetahui hubungan liar mereka lagi tuh. Kemudian ketika Sona dan Shin-yoon sedang berada di toilet, Shin-yoon menanyakan mengenai kacamata Sona dan mengkonfrontasi Sona. Apakah Sona bisa melihat S-line karena kacamata yang dipakainya? Shin-yoon juga mengakui kalau dirinya bisa melihat S-line tersebut. Shin-yoon memperingatkan Sona kalau kacamata itu berbahaya. Bahkan kasus yang kemarin terjadi di lingkungan apartemen mereka pun, itu semua karena Jomin memiliki kacamata tersebut. Namun Sona tidak mau menerima peringatan dari Shin-yoon. Malam itu saat Sona sedang bercumbu dengan pacarnya, dia menerima pesan dari guru bahasa Korea yang mengatakan bahwa ia telah menyiapkan uangnya dan meminta bertemu di atap sekolah tengah malam. Melihat pesan itu, Sona pun sangat senang. Sembari menunggu tengah malam, Sona terus melanjutkan kencannya. Sementara Hae-yong memperhatikannya dari kejauhan. Terungkaplah, kalau sebelumnya di toilet, Hae-yong mendengar semua percakapan antara Shin-yoon dan Sona. Jadi Hae-yong tahu deh kebenaran mengenai kacamata serta S-line. Karena itulah Hae-yong mengikuti Sona untuk mencuri kacamatanya. Jadi ketika Sona serta pacarnya sedang foto booth bersama, Hae-yong diam-diam mencuri kacamata Sona. Tapi akhirnya Sona menyadari kacamatanya telah hilang dan mengira Shin-yoon yang mencurinya. Sona menghubungi Shin-yoon sembari memakinya. Tentu Shin-yoon bingung dengan tuduhan Sona tersebut. Tapi Sona mengakhiri teleponnya dengan mengatakan kalau dia mau ke sekolah dulu. Sona akhirnya sampai di atap sekolah untuk menemui guru bahasa Korea. Guru bahasa Korea itu memohon agar Sona berhenti melakukan ini, karena situasinya juga sulit. Dia punya anak dan bahkan sekarang istrinya sedang mengandung. Tapi pada saat itu, guru bahasa Korea tersebut mendapatkan pesan dari istrinya, yang akhirnya mengetahui kalau suaminya berselingkuh dengan Hae-yong. Guru bahasa Korea langsung memaki Sona karena dia mengira kalau Sona yang mengadukan perselingkuhannya kepada istrinya. Kemudian tepat saat Shin-yoon tiba di sekolah, dia mendapati Sona jatuh dari atap sekolah. Dan akhirnya Sona pun kehilangan nyawanya. Dengan segera, Shin-yoon membawa Sona ke rumah sakit. Gak beberapa lama kemudian, detektifan juga sampai di rumah sakit. Dia bertanya bagaimana Shin-yoon bisa ada di TKP. Shin-yoon menjelaskan kalau sebelumnya di telepon, Sona memang mengatakan akan ke sekolah. Tapi Shin-yoon gak tahu Sona mau ngapain ke sekolah malam-malam begitu. Namun, Shin-yoon yakin kalau Sona gak mungkin bundir. Intinya pasti ada seseorang yang mendorong Sona dari atap sekolah. Sebagai informasi, Sona masih hidup ya sahabat nonton, tapi dalam keadaan koma. Keesokan harinya, di ruang guru terjadi kehebohan karena kejadian Sona kemarin malam. Wakil kepala sekolah menduga kalau Sona telah mencoba bundir. Dan yang anehnya nih, hari itu guru bahasa Korea nggak datang ke sekolah. Begitu juga di kelas. Para murid ramai membahas tentang kejadian Sona. Dan mereka bertanya-tanya karena hari itu Hae-yong juga nggak datang ke sekolah. Jadi guru bahasa Korea dan Hae-yong sama-sama nggak ke sekolah sehari setelah Sona jatuh dari atap. Kembali ke ruang guru, seorang guru bernama Pak Kim tiba-tiba menemukan kacamata S-line di meja kerjanya. Dia lalu bertanya kepada Kyujin apakah Kyujin tahu itu kacamata siapa. Kyujin menjawab kalau kacamata itu pasti milik Pak Kim. Soalnya kan ada di mejanya Pak Kim. Kyujin lalu menyuruh Pak Kim untuk mencoba kacamata itu karena tidak cocok bagi Pak Kim. Tentu saja Pak Kim pun tergoda untuk memakai kacamata tersebut. Dan sewaktu Pak Kim memakainya, dia sangat terkejut karena melihat S-line di atas kepala semua guru. Apalagi saat Pak Kim melihat ratusan S-line di kepala detektifan yang sedang mendatangi sekolah. Namun di kepala Kyujin sama sekali nggak ada S-line. Detektif Han datang ke sekolah untuk berbicara dengan Kyujin. Karena Kyujin kan wali kelas Sona. Kyujin tentu sangat menyayangkan kejadian yang telah terjadi. Dan bersedia membantu detektif Han jika diperlukan. Detektif Han lalu bertanya tentang Hae-yong. Kyujin menjawab kalau Hae-yong nggak masuk sekolah. Kemudian, detektif Han bertanya tentang pacar Sona yang bernama Ji-won. Karena detektif Han menemukan foto terakhir Sona bersama dengan Ji-won. Selanjutnya, detektif Han segera menginterogasi Ji-won, menanyakan hubungan Ji-won dan Sona. Ji-won mengatakan kalau dia nggak punya hubungan apapun dengan Sona. Dia kemarin pergi bersama Sona karena Sona mengajaknya. Ji-won juga menjelaskan kalau kemarin setelah foto bareng, Sona tiba-tiba kalang kabut mencari barangnya yang hilang. Malam itu, detektif Han segera memeriksa CCTV tempat di mana Ji-won dan Sona berfoto bersama, lalu menemukan Hae-yong telah mencuri tas Sona. Sedangkan di tempat lain, Pak Kim sedang makan malam bersama dengan kakak perempuan serta suaminya. Untuk sementara waktu, Pak Kim numpang tinggal di apartemen mereka. Namun ketika Pak Kim dan iparnya sedang turun ke bawah untuk merokok,
Pak Kim melihat salah satu S-line di kepala iparnya terhubung dengan seseorang di lantai 4. Yang kemungkinan besar, ipar Pak Kim telah berselingkuh. Keesokan harinya, Detektif Han mengomel kepada atasannya karena mau menutup kasus Sona begitu aja. Detektif Han yakin kalau Sona nggak bundir melainkan ada yang mendorongnya. Namun atasan Detektif Han mengatakan kalau berdasarkan analisis dokter tidak ditemukan adanya faktor eksternal pada kejadian Sona. Maka karena itu mereka harus menutup kasus ini sebagai kasus pencobaan bundir. Di apartemen, Pak Kim menemukan ada paket yang nyasar ke unit kakaknya. Seharusnya paket tersebut untuk unit 401. Pak Kim berniat mengantarkan paket itu ke unit 401. Sembari kepo mau tahu siapa sih wanita selingkuhan iparnya. Akhirnya secara nggak sengaja, Pak Kim ngeliat deh wanita tersebut. Keesokan harinya di sekolah, kehebohan lainnya pun terjadi. Ada orang yang telah mengupload foto guru bahasa Korea bersama dengan Hyeong di depan motel. Sedangkan Detektif Han, dia berada di sebuah TKP. Ternyata, guru bahasa Korea itu ditemukan bundir di dalam mobil. Guru itu bahkan meninggalkan surat wasiat, mengakui seluruh tindakannya telah berselingkuh dengan Hyeong, dan menyatakan penyesalannya. Namun Detektif Han mencurigai kematian guru bahasa Korea tersebut. Selanjutnya Detektif Han mendatangi Shin Hyun untuk mengajaknya berbicara tentang Sona. Shin Hyun lalu bertanya apakah Detektif Han menemukan kacamata Sona. Detektif Han makin penasaran dengan perkataan Shin Hyun. Tapi Shin Hyun hanya meminta Detektif Han menemukan kacamata itu. Maka Shin Hyun berjanji akan menjelaskannya kepada Detektif Han. Setelah mengatakan itu, Shin Hyun pergi meninggalkan Detektif Han yang kebingungan setengah mati. Sore itu, saat Pak Kim hendak pulang ke apartemen, dia melihat iparnya sedang berada di dalam mobil dan berpakaian sangat rapi. Melihat itu, Pak Kim segera membuntuti iparnya itu. Ya, sesuai tebakan lah ya. Pak Kim melihat iparnya itu lagi berkencan dengan wanita unit 401 di restoran hotel mewah. Ipar Pak Kim juga memberikan wanita itu hadiah mahal. Bahkan keduanya check-in juga di hotel itu. Karena melihat tingkah nakal iparnya, Pak Kim segera mengkonfrontasi iparnya tersebut. Si ipar yang sudah ketahuan malahan mengatakan, kalau saudari Pak Kim nggak boleh tahu tentang hal ini. Kalau enggak, saudari Pak Kim bisa hancur loh. Ipar Pak Kim juga berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Kemudian keesokan paginya, Pak Kim dengan panik berlarian di parkiran apartemen. Itu karena kakaknya sedang menabrakkan mobilnya berkali-kali ke mobil wanita unit 401. Pak Kim pun segera menghentikan kakaknya itu dan menenangkannya. Di saat yang sama, ipar Pak Kim juga muncul di sana. Tapi ipar Pak Kim dengan terang-terangan lebih membela wanita unit 401. Bahkan, ipar Pak Kim membawa wanita itu masuk ke dalam. Saat Pak Kim hendak mengajar iparnya itu, kakak Pak Kim menghentikannya, sembari mengatakan kebenaran gila. Ternyata kakak Pak Kim lah yang adalah selingkuhan pria tersebut dong. Jadi wanita 401 dan ipar Pak Kim sebenarnya adalah suami istri. Namun kakak Pak Kim lah yang selingkuh sama ipar Pak Kim. Waduh, mabok nggak sih? Ya ampun. Kakak Pak Kim menabrakkan mobilnya karena mengetahui kalau wanita 401 sedang hamil. Plot twist macam apa ini deh? Malam itu, Detektif Han kembali mengajak Shin Hyun berbicara. Kali ini Detektif Han memperlihatkan buku catatan milik Sona, di mana Sona menggambar garis-garis merah di atas kepala orang. Detektif Han kemudian bertanya, apakah gambar ini ada hubungannya dengan kacamata yang Shin Hyun bahas sebelumnya? Shin Hyun pun segera menjelaskan tentang garis-garis merah itu. Shin Hyun menyebut garis merah itu dengan sebutan S-line. Yang kita tahu S itu adalah SEX. S-line menghubungkan orang-orang yang pernah berhubungan badan. Dan dengan kacamata itu, kita bisa melihat S-line tersebut. Tapi Shin Hyun bisa melihat S-line sejak lahir, bahkan tanpa bantuan kacamata. Shin Hyun juga mengungkapkan kalau Sona telah mengancam banyak orang sejak Sona bisa melihat S-line itu. Hal ini bisa memicu banyak orang membenci Sona dan menjahatinya. Keesokan harinya, kita melihat Shin Hyun bekerja part-time di sebuah motel. Lalu tiba-tiba, kedua teman baru Shin Hyun bernama Kyung Jin serta Jung Sun mendatangi Shin Hyun ke motel. Mereka menemani Shin Hyun bekerja. Ketika itu, Shin Hyun kedatangan pelanggan, yang adalah seorang wanita berambut pink sendirian memesan sebuah kamar. Setelah bekerja, mereka bertiga berkumpul di atap hotel menemani Shin Hyun yang sedang menjemur spray. Saat itu, Kyung Jin kembali melihat wanita berambut pink. Dia lalu menyadari kalau wanita itu adalah staf kantor administrasi di sekolah mereka yang bernama Misang. Malam itu, Detektif Han serta Shin Hyun sama-sama sedang menjenguk Sona di rumah sakit. Di sana, Detektif Han bertanya apakah Sona juga memiliki S-line. Shin Hyun tidak mau menjawabnya secara itu kan privasi ya. Tapi dari jawaban Shin Hyun, Detektif Han langsung tahu kalau Sona punya S-line. Detektif Han tanya lagi, apakah S-line Sona terhubung dengan Ji-won? Shin Hyun menjawab kalau S-line Sona nggak terhubung ke Ji-won. Tapi Shin Hyun juga nggak tahu S-line Sona terhubung ke siapa. Mereka berdua berasumsi kalau orang yang mendorong Sona dari atap sekolah adalah orang yang S-line-nya terhubung sama Sona. Keesokan harinya, Misang mendatangi ruang musik. Misang berpenampilan sangat berbeda dari kemarin saat pemesanan kamar hotel.
Ternyata Misang juga memakai kacamata S-Line. Misang lalu mendatangi guru musik dan kalau dilihat dari gelagat Misang, sepertinya Misang sangat terobsesi dengan guru musik itu. Kita juga melihat kalau Misang dan guru musik itu sama-sama memiliki satu S-Line. Tapi S-Line mereka nggak terhubung ya. Namun Misang berfantasi bisa memiliki S-Line bersama dengan guru musik pujaan hatinya. Sepulang sekolah, Junsun bertemu dengan Shin Yun dan mengajaknya ke kolam renang untuk bersantai. Tapi mereka malah melompat ke kolam renang sambil masih berpakaian seragam sekolah. Setelah itu, keduanya makan ramyeon untuk menghangatkan diri. Karena terbawa suasana, Shin Yun menceritakan tentang dirinya yang bisa melihat S-Line. Dan Junsun dengan mudah mempercayai perkataan Shin Yun. Karena menurut Junsun, Shin Yun tidak punya alasan untuk berbohong. Kemudian Misang kembali lagi ke motel tempat Shin Yun kerja part-time. Dia berdandan dengan wig pink dan selalu memesan kamar nomor 206. Di dalam kamar, Misang terus mengatakan kalimat yang sama berulang-ulang. Itu karena Misang bercita-cita ingin menjadi aktor. Jadi dia terus mengucapkan kalimat dalam skrip. Terungkap juga kalau Misang memang sudah langganan di motel kamar 206 itu. Dan suatu hari, Misang menemukan kacamata S-Line di kamar 206. Dia sangat senang karena dengan kacamata itu, dia bisa melihat hal-hal yang sebelumnya tidak dapat dilihatnya. Misang juga membolongi dinding kamar 206, sehingga dia bisa tontonin pasangan yang sedang melakukan hubungan badan di kamar 205. Namun kebetulan hari itu, Misang melihat guru musik idaman hatinya memasuki kamar 205. Tentu saja Misang sangat senang melihat guru musik itu. Tapi kemudian seorang wanita dengan banyak S-Line mendatangi kamar tersebut, bernama Gina. Misang sangat kecewa dan marah setelah melihat satu-satunya S-Line di kepala guru musik kesayangannya, malahan terhubung dengan Gina. Keesokan harinya, Misang merencanakan sesuatu. Dia menunggu Gina datang menemui guru musik. Tapi sebelum Gina tiba di kamar 205, Misang memukul Gina dengan alat pemadam kebakaran dan menyekapnya di kamar 206. Misang lalu mengambil pakaian Gina dan berdandan dengan mengenakan pakaian Gina, kemudian pergi ke kamar 205. Tentu saja guru musik sangat terkejut melihat kehadiran Misang di kamar itu. Misang lalu mengatakan kalau dia ingin mengakui sesuatu. Sembari perlahan menghampiri guru musik, Misang mengatakan kalimat dari skrip. Tentu saja, guru musik merasa Misang aneh dan segera menjauh dari Misang. Guru musik berniat untuk pergi, tapi tiba-tiba dia ambruk. Terungkaplah kalau sebelumnya Misang sudah menaruh obat tidur dalam minuman di kamar 205. Sekarang, Misang meletakkan guru musik di ranjang. Sementara Misang berada di sampingnya melakukan kekerasan seksual, sembari kembali mengatakan kalimat dari skrip. Namun tak lama kemudian, kepala guru musik mulai mengeluarkan cairan merah. Sepertinya sewaktu tadi ambruk, kepala guru musik menabrak sesuatu. Melihat guru musik sudah kehilangan nyawanya, Misang pun jadi ketakutan. Dia berteriak histeris. Lalu dengan frustasi, Misang duduk di bathtub yang diisi penuh dengan air. Misang kembali mengatakan kalimat-kalimat dalam skrip, dan akhirnya melukai dirinya dengan menstaples sekujur tubuhnya. Selanjutnya, saat Shin Yun hendak membersihkan kamar, dia melihat Gina keluar dari kamar 206 dalam keadaan terikat. Shin Yun tentu terkejut melihat Gina dan segera menolongnya. Gina langsung memberitahu Shin Yun kalau ada seorang wanita aneh memukulnya, menyekapnya bahkan mengambil pakaiannya. Dengan cepat Shin Yun membuka kamar 205 dan sangat kaget ketika melihat guru musik sudah bersimbah cairan merah di ranjang. Misang juga sudah kehilangan nyawanya di bathtub. Detektif Han pun muncul di TKP. Dia menanya Shin Yun apakah kejadian ini juga berhubungan dengan kacamata S-Line. Shin Yun berkata kalau di sekolah Misang memang memakai kacamata. Mungkin kacamata yang dipakai Misang adalah kacamata S-Line. Tapi ketika Misang datang ke motel, Misang berdandan dengan cara berbeda dari ketika di sekolah. Setelah melihat kejadian ini, Shin Yun makin yakin kalau kacamata S-Line itu memang berbahaya. Setelah itu, detektif Han kembali ke bathtub. Dia mengeringkan bathtub itu, dan akhirnya menemukan kacamata S-Line di sana. Dengan sangat penasaran, detektif Han mengambil kacamata itu dan memakainya. Dia pun terkejut karena melihat ada ratusan S-Line di atas kepalanya. Sekarang, dengan kacamata S-Line, detektif Han mulai dapat melihat dunia yang berbeda. Dia jadi terkagum-kagum dengan kemampuan dari kacamata itu. Kemudian di kantor polisi, salah seorang teman sekelas Shin Yun yang bernama Yoon Jina melaporkan kalau kakak kelasnya yang bernama Han Yu telah memperkaosnya. Itu terjadi setelah Yoon Jina dan Han Yu minum-minum bersama di apartemen Han Yu. Karena laporan itu, detektif Han beserta Dong-sik segera meluncur ke sekolah. Di sana, kedua detektif itu menginterogasi Han Yu terkait masalah ini. Tapi Han Yu mengatakan kalau dia tidak melakukan permekausan yang dituduhkan kepadanya. Setelah itu, detektif Han bertemu dengan Shin Yun. Mereka berdua pun mengobrol bersama. Shin Yun yang melihat detektif Han menggunakan kacamata S-Line langsung meminta kacamata itu. Tapi detektif Han menolaknya dengan alasan kalau kacamata itu adalah barang bukti dari kasus Misang kemarin. Jadi nggak boleh dihilangkan.
Tapi Shin Hyun bersikeras ingin menghancurkan kacamata tersebut, karena dari beberapa kasus yang telah terjadi, semua orang tewas akibat kacamata tersebut. Namun Kyujin tiba-tiba datang dan menyela percakapan keduanya. Shin Hyun pun menyudahi obrolan lalu pergi meninggalkan detektif Han. Kemudian, detektif Han tiba-tiba saja mengajak Kyujin untuk pergi makan malam bersama. Kyujin yang kebingungan tidak langsung menjawab ajakan detektif Han, tapi detektif Han berjanji akan menghubungi Kyujin lagi nanti, lalu pergi dari sana. Namun saat detektif Han pergi, Kyujin seolah-olah dapat melihat S-line di kepala detektif Han. Keesokan harinya di kantor polisi, Dong-sik menginterogasi Hanyu di ruang A. Dong-sik menanyakan tentang kebenaran ucapan Yoon-jina, tapi dia menemukan kalau Hanyu memang sepertinya tidak melakukan permekausan terhadap Yoon-jina. Sedangkan di ruang B, detektif Han menginterogasi Yoon-jina yang ditemani oleh ibunya. Dari info yang detektif Han dapatkan, sepertinya Yoon-jina memfitnah Hanyu. Tapi Yoon-jina tetap bersikeras kalau dia beneran telah diperkaos oleh Hanyu. Karena itulah detektif Han sengaja membuka pintu ruang B. Lalu pada saat yang sama, Dong-sik serta Hanyu keluar dari ruang A. Ruang A letaknya di seberang ruang B. Saat itu, detektif Han melihat satu S-line di kepala Hanyu tidak terhubung dengan salah satu dari 4 S-line di kepala Yoon-jina. Yang artinya, Yoon-jina telah berbohong. Dia telah memfitnah Hanyu. Malam harinya, Shin Hyun dan detektif Han kembali bertemu dan mengobrol di depan apartemen mereka. Shin Hyun juga mencoba memakai kacamata itu dan terpesona dengan kacamata tersebut. Detektif Han menegaskan kalau memang benar kacamata S-line bisa jadi berbahaya. Tapi kacamata S-line ini juga bisa membantu orang. Seperti dulu ketika Shin Hyun membantu wanita di seberang apartemennya. Detektif Han lalu menceritakan kasus Yoon-jina dan bagaimana kacamata itu telah membantu detektif Han memecahkan kebohongan yang telah Yoon-jina laporkan sebelumnya. Mendengar itu, Shin Hyun berkata kalau mungkin aja Yoon-jina beneran diperkaos. Karena minggu lalu, Shin Hyun nggak lihat ada satu S-line pun di kepala Yoon-jina. Mendengar itu, detektif Han langsung menelepon Dong-sik agar mereka kembali menyelidiki Hanyu. Malam itu, detektif Han bersama dengan Dong-sik mendatangi apartemen Hanyu dan melihat-lihat apartemennya. Sedangkan Shin Hyun, dia diam-diam mendatangi motel yang adalah TKP guru musik. Tapi tiba-tiba Junsun juga muncul di sana. Dia mengaku kalau tadi melihat Shin Hyun masuk ke motel. Jadi Junsun mengikuti Shin Hyun karena mengkhawatirkannya. Keduanya pun terbawa suasana dan akhirnya mereka berciuman. Keesokan paginya, detektif Han beserta Dong-sik menggeledah sampah di apartemen Hanyu. Detektif Han segera menemukan selimut yang sama dengan yang ada di apartemen Hanyu. Mereka pun langsung mengirimkan selimut itu ke forensik untuk diperiksa. Siang itu, Hanyu kembali dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dia hanya mengatakan kalau selimut itu dibuang karena ada nodanya. Tapi Hanyu bersikeras mengatakan dia nggak tahu apa-apa. Hanyu kembali menjelaskan kalau Yoon-jina hanya datang ke apartemennya. Mereka berdua minum dan ketika minuman udah habis, Hanyu ke toko serba untuk membeli lagi. Udah gitu aja. Nah, untuk mengecek kebenaran ucapan Hanyu, detektif Han dan Dong-sik memeriksa rekaman CCTV di toko serba yang Hanyu datangi. Dan ternyata semua omongan Hanyu benar. Namun, detektif Han melihat ada 4 orang laki-laki juga berkeliaran di sekitar tos serba tersebut. Yang berarti Yoon-jina udah digilir sama 4 orang dong. Di sekolah, Shin Hyun tidak sengaja melihat 4 S-line di kepala Yoon-jina terhubung dengan keempat kakak kelas di sekolahnya. Miris banget sih ini. Langsunglah Shin Hyun menelepon detektif Han, yang ternyata udah berada di sekolah untuk memanggil keempat laki-laki bejat itu. Saat diinterogasi, keempat laki-laki mulai menyalahkan Hanyu. Intinya si Hanyu yang mengidekan semua ini. Bahkan saat Yoon-jina digilir, Hanyu hanya diam dan nontonin aja gitu. Waduh, anak sekolah kelakuannya bejat banget dah ya. Setelah mendapatkan pengakuan itu, detektif Han kembali mendatangi Hanyu. Sembari membawa sebotol obat tidur yang Hanyu berikan ke minuman Yoon-jina. Tapi sampai akhir pun, Hanyu membela dirinya dengan mengatakan kalau bukan dia kok yang memperkaos Yoon-jina. Detektif Han menjawab, oh iya, emang bukan kamu, tapi kamu otak dari kejadian ini. Emosi banget menghadapi remaja biadab kayak begini deh. Mereka berlima pun segera diserahkan ke kejaksaan untuk diadili. Kemudian dalam perjalanan pulang, detektif Han tiba-tiba ditelepon oleh pusat perawatan tempat ayahnya dirawat. Mereka melaporkan kalau ayah detektif Han menghilang. Segeralah detektif Han mendatangi pusat perawatan dan memeriksa rekaman CCTV. Di sana, terekam ayah detektif Han sedang dibawa pergi oleh seorang wanita. Dan kemudian diajak masuk ke dalam mobil. Dan ternyata wanita itu adalah Kyujin. Detektif Han yang melihat CCTV itu langsung bergegas mendatangi Suna ke rumah sakit. Sembari meminta Dong-sik mencari tahu identitas asli Kyujin. Di rumah sakit, detektif Han lega karena melihat Suna masih ada di sana. Nggak hilang gitu. Namun, detektif Han terkejut karena melihat S-line Suna mulai terhubung keluar ruangan. Lalu tiba-tiba, ayah detektif Han masuk ke dalam ruangan di mana Suna terbaring. Awalnya detektif Han bingung kenapa kok ayahnya bisa ada di sini gitu kan.
Tapi ayah detektif Han segera mendatangi Suna dan mengelus tangan Suna. Disitulah detektif Han menyadari kalau ayahnya telah menodai keponakan tersayangnya. Wah, ini lebih gila lagi. Detektif Han langsung menaik pitam dan menyerang ayahnya itu. Namun, detektif Han juga nggak bisa berbuat apa-apa. Dia putus asa dan menangis frustasi mengetahui perbuatan biadab ayahnya. Kita lalu melihat seorang mahasiswi bernama Junhee yang sedang stres karena video mantap-mantap yang dilakukan bersama dengan pacarnya bocor di sosmed. Video itu diambil tanpa sepengetahuan Junhee dan pacarnya sendiri yang membocorkannya. Malam hari setelah menyelesaikan pekerjaan part-time-nya, Junhee berniat untuk bunuh diri aja dengan menabrakkan diri ke mobil di jalanan. Tapi Kyujin menyelamatkannya dan memberikannya kacamata S-Line. Sementara itu, Shin-Yun memanggil Junsun untuk menemuinya di sebuah motel. Shin-Yun menyatakan kalau dirinya ingin tidur bersama dengan Junsun. Shin-Yun juga mengakui perasaannya terhadap Junsun. Malam itu, mereka berdua pun melakukannya bersama. Kemudian, keduanya berjalan untuk makan bareng. Tapi karena nanti jam 12 malam Shin-Yun akan berulang tahun, jadi Junsun berinisiatif pergi sendiri ke toko kue untuk superasin Shin-Yun. Namun, gak beberapa lama kemudian, Shin-Yun melihat banyak orang berkerumun. Dan saat Shin-Yun mendekati mereka, Shin-Yun mendapati Junsun sudah bersimbah cairan merah. Junsun kehilangan nyawanya akibat kejatuhan papan reklame. Tentu saja, Shin-Yun sangat ketakutan dan sedih banget melihat kejadian ini. Dia langsung berpikir kalau dirinya memang telah dikutuk. Orang yang berada di sisinya akan selalu mati. Gak hanya itu, Shin-Yun juga mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dikenal waktu itu. Kali ini orang itu mengirimkan video Kyung-jin yang telah disekap dan memanggil Shin-Yun ke sekolah. Melihat video itu, Shin-Yun makin merasa tidak berdaya. Dia segera menelepon detektif Han. Detektif Han segera mendatanginya. Shin-Yun bercerita kalau setiap dia ulang tahun, dia selalu menerima kartu ucapan dari seseorang. Awalnya, Shin-Yun pikir itu dari ibunya. Tapi lama-kelamaan Shin-Yun jadi yakin kalau kartu ucapan tersebut bukanlah dari ibunya. Shin-Yun lalu memperlihatkan pesan yang baru didapatnya kepada detektif Han. Setelah membaca pesan itu, detektif Han jadi yakin kalau pengirimnya adalah Kyujin. Malam itu, keduanya mendatangi sekolah. Detektif Han juga menjelaskan kalau dia sudah mencari tahu tentang identitas Kyujin. Dan tidak ada nama Kyujin di database kepolisian, yang berarti Kyujin pakai nama palsu. Saat sampai ke sekolah, keduanya melihat ada dua ruang kelas yang lampunya menyala. Jadi detektif Han serta Shin-Yun segera mendatangi ruangan kelas tersebut. Untungnya Shin-Yun dapat menemukan Kyung-jin dalam keadaan baik-baik saja. Shin-Yun pun segera melepaskan ikatan Kyung-jin. Tapi masalahnya, Shin-Yun dan detektif Han tuh seperti berada di ruang waktu yang berbeda. Jadi saat Shin-Yun serta Kyung-jin hendak melarikan diri dari sekolah, mereka hanya muter-muter aja di lantai yang sama. Gak hanya itu, Shin-Yun juga nggak bisa menemukan detektif Han. Begitu juga sebaliknya. Detektif Han terus mencari Shin-Yun dan berakhir di suatu ruangan yang aneh banget, di mana banyak orang berbaju putih sedang berdiri di sana. Dan Junhee juga ada di sana dong. Junhee menceritakan kepada orang banyak itu kalau sejak Kyujin memberikannya kacamata S-Line, hidup Junhee berubah. Jadi, setelah dapat melihat S-Line, Junhee malahan menghabisi semua laki-laki yang pernah tidur dengannya. Karena S-Line hanya bisa hilang jika orangnya mati. Dengan menghabisi para pria yang pernah tidur dengan Junhee, S-Line di kepala Junhee otomatis hilang satu persatu. Dan sekarang, di hadapan semua orang, Junhee menghabisi pria terakhir yang pernah tidur dengannya. Junhee mengklaim dengan cara itulah mereka semua bisa terlahir kembali. Detektif Han yang melihat pertunjukan itu tentu menjadi sangat ketakutan. Sementara itu, Shin-Yun dan Kyung-jin sekarang berada di atap sekolah. Di sana, Shin-Yun ingin memberitahu Kyung-jin kalau dari kecil dia bisa melihat S-Line. Tapi Shin-Yun segera terkejut setelah melihat Kyung-jin juga menggunakan kacamata S-Line. Kyung-jin langsung berubah sikap. Dia mengungkapkan, jika Shin-Yun mati, maka semua orang akan dapat melihat S-Line tanpa bantuan kacamata. Kyung-jin mengetahui hal itu dari wali kelas mereka. Nah, bener dah ya tebakan kita bersama. Kembali ke detektif Han. Tiba-tiba, Kyujin datang dengan jutaan S-Line di kepalanya. Kalau detektif Han ratusan, ini Kyujin jutaan loh. Kyujin lalu meletakkan ayah detektif Han di meja persembahan dan tanpa aba, Kyujin langsung menghabisinya. Sebagai perlawanan, detektif Han mendodorkan senjatanya ke arah Kyujin. Tapi peluru itu bahkan tidak mengenai Kyujin. Kyujin lalu menyerang detektif Han. Saat itulah detektif Han menyadari kalau Kyujin yang telah mendorong Suna dari atap sekolah. Kembali ke Shin-Yun. Kyung-jin segera mencengkeram leher Shin-Yun. Shin-Yun pun melawan sampai kacamata itu terlepas. Ketika itulah Shin-Yun menginjak kacamata S-Line sampai hancur. Setelah kacamata tersebut hancur, Kyung-jin tiba-tiba kembali normal lagi. Kyung-jin bingung dengan apa yang telah terjadi. Tapi tiba-tiba aja Shin-Yun berpindah tempat ke ruang detektif Han berada. Dia menyuruh Kyung-jin untuk berhenti menyerang detektif Han.
Shin-yun mendekati Kyujin dan menanyakan kenapa Kyujin melakukan semua ini. Kyujin menjelaskan kalau Shin-yun bukanlah kutukan, tapi dia adalah berkah untuk semua manusia. Kemudian, semua orang berbaju putih itu segera membentuk lingkaran mengelilingi Shin-yun serta Kyujin. Kyujin langsung mengangkat pisaunya untuk menusuk Shin-yun, tapi tiba-tiba seorang wanita maju untuk menjadi tameng bagi Shin-yun, sehingga wanita itu ambruk sekarat. Wanita itu ternyata adalah ibu Shin-yun. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Ibu Shin-yun meminta maaf kepada Shin-yun karena datang terlambat dan mengakui kalau dulu Ibu Shin-yun juga punya kacamata itu. Jadi ternyata Ibu Shin-yun tahu perselingkuhan suaminya itu dari kacamata yang dipakainya, bukan dari gambar Shin-yun. Ibu Shin-yun menegaskan kalau ini semua bukanlah salah Shin-yun. Melihat ibunya udah tiada, Shin-yun segera ingin menyerang Kyujin, tapi Kyujin malah menusuk Shin-yun, mengklaim dengan kematian Shin-yun, seluruh manusia jadi bisa melihat S-Line. Dan akibat penusukan itu, Shin-yun pun segera ambruk. Kyujin lalu langsung mengadakan ritual agar semua manusia bisa melihat S-Line. Tapi kemudian Shin-yun bangkit kembali untuk menusuk Kyujin. Namun Kyujin mengklaim kalau sudah terlambat, karena sekarang semua orang bisa melihat S-Line tanpa menggunakan kacamata. Seketika itu juga Kyujin ambruk, dan para anggota berbaju putih mulai berlarian kayak orang gila. Shin-yun serta Detective Han pun kembali ke dunia nyata. Namun keadaan beneran udah berubah. Langit menjadi merah. Gak hanya itu, setiap orang mulai dapat melihat S-Line di atas kepala semua orang. Hal ini tentu menjadi kericuan di mana-mana. Iyalah, secara yang selingkuh dan yang suka main jadi ketahuan kan? Kemudian, beberapa hari kemudian, kita melihat semua orang menutupi wajah mereka. Ada yang pakai kacamata hitam, masker, bahkan helm. Mereka memakainya bahkan saat mereka berada di dalam kereta. Tentu saja kecuali Shin-yun. Secara dia nggak ada S-Line sama sekali. Karena Junsun kan sudah kehilangan nyawanya. Melalui Shin-yun, kita mengetahui kalau semua orang mencari tahu kenapa mereka tiba-tiba bisa melihat S-Line ini. Tapi mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Suna pun sudah kembali sadar. Dan kemudian di dunia yang dipenuhi S-Line, Suna termasuk orang yang nggak memiliki S-Line. Karena pamannya kan sudah dihabisi oleh Kyujin. Hubungan Suna dan Detective Han pun berjalan seperti biasa. Mereka nggak saling banyak bertanya. Mereka hanya bersyukur kalau mereka sama-sama masih hidup. Tapi Detective Han nggak malu loh dengan S-Line di kepalanya. Dia nggak pakai penutup muka apapun. Kita lalu melihat Shin-yun. Dia kembali sendirian lagi. Hari itu, dia mengunjungi Junsun di kolumbarium, mengenang kebersamaan mereka. Drama ini berakhir di sini, sahabat tonton. Yang menjadi pertanyaan, Kyujin tuh dapat kekuatan dari mana? Apa sama kayak Shin-yun dari lahir gitu dapatnya? Nah, coba kalau dosa kita tertulis di muka dan seluruh tubuh kita kayak tato gitu. Masih berani nggak ya kita keluar rumah tanpa pakai penutup muka? Terima kasih udah nonton bareng temen nonton kamu. Dan sampai jumpa di drama lainnya ya, sahabat tonton.